Shalom sidang Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Senin tanggal 25 September tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehingga pada hari ini kami merasakan berkat kasih Allah, kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan sendiri. Sekarang kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahaminya. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini dalam dua bacaan. Yang pertama dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat yang keempat, dan yang kedua Matius 24 ayat 35. Saya akan membacakan dari Puji dan Janji. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Yang kedua, Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan ini, firman Tuhan tiada berubah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, maka sesungguhnya kita sedang diingatkan kembali oleh pemazmur bahwa firman Tuhan adalah perkataan-perkataan Tuhan yang sungguh-sungguh benar dan tidak berubah. Artinya bahwa segala hal yang Tuhan firmankan, yang Tuhan perkatakan, itu bersifat murni, tulus, dan juga mengandung janji yang pasti yang akan digenapi oleh Allah sendiri bagi kehidupan manusia. Oleh karena itulah betapa pentingnya kita belajar dan juga memahami firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan kita akan mendapatkan hikmat, kita menerima kebijaksanaan dan petunjuk yang tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita yang membawa kepada kebenaran. Firman Tuhan dapat menuntun kita dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di tengah-tengah kehidupan kita yang berubah-ubah. Matius 24 ayat 35 pada hari ini juga menegaskan kepada kita bahwa meskipun semuanya akan berlalu, meskipun semuanya akan berubah, tetapi dikatakan firman Tuhan tidak akan berlalu, firman Tuhan tidak akan berubah. Artinya bahwa firman Tuhan tetap berkuasa untuk dapat menuntun kita, menguatkan, menghibur, dan menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengetahui setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui firman Tuhan kita akan memiliki pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sedemikian firman Allah sangat berkuasa dan akan membawa pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, bagaimanakah caranya supaya kita mengalami kuasa firman dalam kehidupan kita sehari-hari? Tidak lain, yang pertama adalah kita harus memahami dan merenungkan firman Tuhan secara teratur di dalam kehidupan kita setiap hari. Ini akan memperteguh iman kita dan memberikan panduan dalam kita mengambil keputusan-keputusan sehingga kita tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena di dalam firman-Nya kita akan mendapatkan pedoman-pedoman yang benar untuk kita menjalani kehidupan kita.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setelah kita memahami, setelah kita merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka yang terpenting yang harus juga kita lakukan adalah membagikan firman Tuhan kepada orang lain, sehingga mereka juga dapat mengalami dan merasakan kuasa dan kebenaran firman Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan manusia, dengan janjinya bahwa Ia Allah yang telah menyelamatkan dan menebus kita dari kutuk dosa, dari kuasa maut, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini terus berubah. Keadaan dan kondisi di sekitar kita terus berubah. Dan mungkin kita akan mengalami gumul juang, ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita. Tetapi ketika kita boleh mendengar firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya kita diajak untuk terus memandang kepada firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai terang yang menyinari, yang menuntun langkah-langkah kita. Mari kita percaya bahwa firman Tuhan adalah dasar yang kokoh dalam hidup kita, dan firman Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya di dalam menuntun kita. Firman Tuhan adalah pedoman yang diberikan Tuhan. Firman Tuhan adalah tuntunan yang mengandung janji kesetiaan Tuhan, sehingga kita dapat mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, mari kita bertekun membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, agar kita mendapatkan hikmat, kebijaksanaan, dan kekuatan dari firman Tuhan. Dengan demikian, kita dapat hidup dalam kuasa dan kebenaran Allah. Dengan demikian, kita bisa hidup dalam kuasa firman Allah di seluruh aspek kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan hati kita, bahwa firman-Nya tidak berubah, dan Ia yang adalah Sang Firman setia menggenapi janjinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, sebab Engkau telah berfirman kepada kami bahwa setiap perkataan-perkataan Tuhan adalah tuntunan bagi kami, pedoman yang dapat menyinari langkah-langkah kami, sehingga kami berjalan dalam terang Tuhan, sehingga kami akan menerima kekuatan, penghiburan, dan pertolongan dari kuasa Tuhan yang akan memampukan kami menjalani hari-hari kami, bahwa kami diyakinkan janji Tuhan tidak akan pernah berubah, sebab Engkau Tuhan Allah yang setia dalam menggenapinya. Sebab Engkau Tuhan Allah kami Sang Firman yang hidup, yang dapat memberkati. Bahkan Engkau Allah Sang Firman yang telah menjadi manusia, datang untuk menebus dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, sehingga kami berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Berkatilah kami dalam kami berusaha dan bekerja. Karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan hikmat ilahi. Berkatilah saudara-saudara kami supaya mereka yang lemah, yang bergumul, yang berbeban berat, yang mengalami sakit penyakit, Tuhan akan menolong, menguatkan, menghibur, dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam naungan kasih dan berkat Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.